Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Cynthia, ini Selvi, Mutiara, Nuraini, dan Alifa. Kami akan mempresentasikan hasil analisis laporan jurnal. Latar belakang umum. Danau Laut Tawar adalah sebuah danau dan kawasan wisata di dataran tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah. Air tawarnya menyimpan banyak flora dan fauna. Salah satunya adalah ikan depik atau Rasbora tawarensis, yang merupakan spesies ikan yang hanya hidup di Danau Laut Tawar. Menurut TRI 2010, ikan depik terdapat di Danau Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah. Panjangnya sekitar 8 cm serta lebarnya 2 cm dan dapat ditangkap sepanjang tahun, terutama musim penghujan. Pada musim kemarau, ikan depik hanya ditangkap pada saat bertiup angin dingin. Melihat pola penyebarannya, ikan depik banyak ditemukan di bagian utara Danau Laut Tawar. Ikan depik hidup pada suhu optimum 20-27 derajat Celcius. Mengonsumsi ikan tidak hanya memperkuat daya tahan otot jantung, tetapi juga bisa meningkatkan kecerdasan otak dan menurunkan kadar trigliserida. Latar belakang khusus. Penelitian ini dilakukan oleh Iskandar Munte, Muhammad Isa, Winarudin, Sulasmi, Heri Alfian, dan Rusli dengan judul Analisis Kadar Ikan Depik di Danau Laut Air Tawar Kabupaten Aceh Tengah menggunakan metode kedal secara tidak langsung. Penelitian ini cukup mudah dipahami. Metode kedal ini sudah banyak digunakan dalam penentuan kadar protein dan sudah memenuhi standar nasional Indonesia atau SNI. Jurnal Analisis Kadar Protein Ikan Depik, metode kedal ini cukup mudah dipahami dan dimengerti. Tujuan dan waktu analisis. Tujuan yang pertama untuk mengetahui proses analisis kadar protein ikan depik dengan metode kedal secara tidak langsung. Yang kedua untuk mengetahui kadar protein pada ikan depik dengan menggunakan metode kedal secara tidak langsung. Waktu analisis jurnal 14 Maret 2021 hingga 6 Mei 2021. Selanjutnya judul jurnal acuan, analisis kadar protein ikan depik Rasbora tawarensis di Danau Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses analisis kadar protein ikan depik dengan metode kedal secara tidak langsung. Yang kedua, berapa kadar protein pada ikan depik dengan menggunakan metode kedal secara tidak langsung. Dan yang terakhir, bagaimana hasil analisis yang dilakukan pada ikan depik. Hipotesis yang pertama, diduga ikan depik yang merupakan ikan Danau Laut Tawar memiliki kadar protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis ikan laut yang lainnya. Yang kedua, diduga hasil dari analisis yang dilakukan, kadar proteinnya masuk ke dalam range SNI. Teori umum, ikan depik adalah ikan endemik yang terdapat di Danau Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah. Panjangnya sekitar 8 cm serta lebarnya 2 cm. Dan dapat ditangkap sepanjang tahun, terutama musim hujan. Pada musim kemarau, ikan depik hanya ditangkap pada saat bertiup angin dingin. Melihat pola penyebarannya, ikan depik banyak ditemukan di bagian utara Danau Laut Tawar. Ikan ini berciri tumbuh kecil dan lonjong. Bagian punggung berwarna hitam, bagian perut ikan depik berwarna putih lembut. Sebelum musim hujan tiba, ikan depik bersembunyi di kaki gunung Burkelieten. Uniknya, saat bulan purnama, tidak ada ikan depik yang muncul sama sekali. Teori khusus. Metode kedal digunakan untuk menganalisis kadar protein kasar dalam bahan makanan secara tidak langsung, karena yang dianalisis dengan cara ini adalah kadar nitrogennya. Dengan mengalihkan hasil analisis tersebut dengan angka konversi 6,25, diperoleh nilai protein dalam bahan makanan. Metode kedal ini bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, misalnya dengan pemisahan, pemurnian, atau penimbangan protein. Secara tidak langsung, yaitu melalui penentuan kadar nitrogen yang ada dalam bahan makanan. Kemudian nilai M-nya dikonversikan sebagai protein. Metodologi. Prinsip analisis kedal adalah mula-mula bahan didestruksi dengan asam sulfat pekat menggunakan katalis selenium oksiklorida
amonia yang terjadi ditampung dan dititrasi dengan bantuan indikator. Yang pertama, prosedur pengolahan ikan depik. Ikan depik dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dihaluskan menggunakan mortar dan ditimbang, lalu dilakukan proses destruksi, destilasi, dan titrasi. Lalu tahap destruksi. Bahan sebanyak 1 gram ditimbang, dihaluskan, dan kemudian dimasukkan ke dalam labu kedal. Kemudian ditambahkan 7,5 gram K2SO4 dan 0,35 gram CuSO4 dan ditambahkan 15 ml H2SO4 pekat. Semua bahan dipanaskan dalam labu kedal dalam lemari asam sampai berhenti berasap. Lalu pemanasan diteruskan sampai mendidih dan cairan menjadi jernih. Api pemanasan dimatikan dan dibiarkan bahan menjadi dingin. Kemudian ditambahkan 100 ml Aquades dalam labu kedal yang didinginkan dalam air es dan beberapa lempeng ZN. Lalu ditambahkan 15 ml larutan K2S 4% dalam air dan akhirnya tambahkan perlahan-lahan larutan NaOH 50% sebanyak 50 ml yang sudah didinginkan dalam lemari es. Kemudian labu kedal pada alat destilasinya diinstalasikan ke labu. Tahap destilasi. Labu kedal dipanaskan perlahan-lahan sampai 2 lapisan cairan tercampur. Kemudian panaskan dengan cepat sampai mendidih. Hasil destilat ini ditampung dalam Erlenmeyer yang telah diisi 50 ml larutan standar HCl 0,1 normal dan 5 tetes indikator fenoftalen. Tahap destilasi diakhiri sampai destilat yang tertampung sebanyak 75 ml. Selanjutnya tahap titrasi. Destilat dititrasi oleh larutan standar NaOH 0,1 normal sampai warna merah jambu. Dan yang terakhir perlakuan blanko. Perlakuan blanko ini dikerjakan sama seperti step-step sebelumnya, tetapi pada blanko tidak menggunakan ikan depik melainkan hanya larutan Aquades. Selanjutnya hasil. Untuk sampel pertama dengan berat 1,98 gram dengan hasil titrasi 11,7 ml, kadar nitrogen 2,37% dan kadar proteinnya 14,83%. Untuk sampel kedua dengan berat 1,125 gram dan hasil titrasi 10 ml, kadar nitrogen 2,53%. Didapatkan kadar protein 15,75%. Dan jika dirata-ratakan didapatkan kadar protein sebesar 15,29%. Selanjutnya pembahasan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pemeriksaan kandungan protein dengan metode kedal disajikan pada tabel di atas. Terlihat bahwa pada unit sampel pertama diketahui kandungan kadar protein ikan depik adalah sebesar 14,83% protein. Dan sampel kedua, kandungan kadar protein ikan depik sebesar 15,75%. Setelah 2 kali pengulangan, diketahui bahwa rata-rata kandungan kadar protein ikan depik segar adalah sebesar 15,29%. Jika dibandingkan dengan kandungan protein ikan air tawar dan jenis ikan air laut lainnya, ikan depik memiliki kadar protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis ikan pora-pora. Sedangkan jenis ikan seluang, badak, mas, mujair, bawal, dan kembung memiliki kadar protein yang rendah. Dari literatur tersebut menunjukkan bahwa ikan depik memiliki kadar protein lebih tinggi dibandingkan dengan ikan pora-pora. Menurut Ika, perbedaan kadar protein yang berbeda disebabkan karena proses pengolahan yang dilakukan, jenis makanan, bentuk tubuh, serta adanya perbedaan tingkat kadar air yang berbeda-beda dari setiap jenis ikan. Semakin tinggi kadar air, maka semakin rendah kadar proteinnya. Baka et al. Menyatakan bahwa kadar protein ikan dipengaruhi oleh kadar air dan kadar lemak. Terdapat hubungan terbalik antara protein dan kadar air pada bagian yang dapat dimakan. Semakin tinggi kadar protein, semakin rendah kadar airnya. Pada umumnya, daging ikan yang berwarna merah mempunyai kadar protein yang rendah, tetapi kadar airnya lebih tinggi dibandingkan dengan daging ikan yang berwarna putih, mempunyai kadar protein tinggi dan kadar air rendah. Standar baku mutu. Standar baku mutu penentuan kadar protein dengan metode total nitrogen pada produk perikanan dengan nomor SNI 012354-4/2006. Kesimpulan, berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa rata-rata kandungan protein ikan depik di Danau Laut Tawar adalah sebesar 15,75%. Saran, di jurnal sampel diuji 2 kali. Tetapi di jurnal tersebut tidak disertakan perbedaan antara kedua sampel yang diuji.
Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.